Kalau dihitung biaya satu perahu butuh berapa? Kata satu biaya kalau saat ini diperkirakan itu 150 juta. 150 juta untuk satu perahu. Iya, satu perahu jalur itu. Pagi itu, tepian Sungai Batang Kuantan di Tapian Narosa tampak riuh. Puluhan pria berbalut seragam kuning terlihat ngos-ngosan setelah menurunkan perahu panjang mereka, yang dalam tradisi Kuantan Singingi disebut jalur ke tebing sungai. Beberapa langsung duduk bersandar, menyalakan rokok satu persatu. Ada yang mengobrol pelan, ada pula yang masih sibuk mengatur napas setelah mencoba pemanasan singkat. Wajah-wajah mereka memancarkan dua hal sekaligus, rasa lelah dan sedikit kecemasan, menunggu giliran untuk berlaga di arena pacu jalur hari pertama. Hari itu bukan hari biasa. Puncak Festival Pacu Jalur 2025 di tepian Narosa tercatat sebagai pembukaan paling meriah sepanjang sejarah. Ribuan orang memadati pinggiran sungai, sementara para tamu penting dari berbagai negara ikut hadir. Bahkan, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terlihat menyaksikan langsung dari tribun kehormatan. Sorak-sorai penonton bersahut-sahutan, menambah aura sakral sekaligus kompetitif pada lomba tradisional yang telah berusia ratusan tahun itu. Rombongan berseragam kuning itu adalah tim Mahkota Alam Gunung Ibo, perwakilan dari Desa Pulau Busung, Kecamatan Inuman. Mereka datang dengan satu misi sederhana namun syarat makna, membawa pulang kejayaan, mengulang sejarah emas yang pernah diraih pada pendahulu pada tahun 1991 silam, saat jalur mereka yang kala itu bernama Jitu Kuantan berhasil meraih juara. Di tengah barisan berdiri seorang pria dengan seragam Melayu ungu. Dialah Ridwan, kapten tim sekaligus komandan jalur. Lahir tahun 1994, Ridwan dipercaya memimpin 61 pendayung muda dari kampungnya. Tugasnya bukan hanya memberi aba-aba saat jalur melaju, tetapi juga memastikan semangat mereka tetap menyala sejak latihan hingga perlombaan. Generasi ayah kami pernah juara tahun 1991. Waktu itu nama jalurnya Jitu Kuantan. Tahun 2017 kami juga sempat masuk 5 besar di Tapian Narosa. Tahun ini kami bertekad kembali bersaing di barisan atas, ujarnya penuh keyakinan. Persiapan bagi tim Mahkota Alam Gunung Ibo tidaklah singkat. Pembuatan jalur memakan waktu 2 bulan. Dimulai dari pencarian kayu raksasa di hutan. Jalur umumnya dibuat dari batang sepanjang 30 meter dengan diameter lebih dari 3 meter. Dahulu, batang kayu itu harus ditarik secara gotong royong berhari-hari. Kini sebagian besar proses dibantu oleh alat berat dan truk untuk mengangkutnya ke desa. Kalau biayanya satu jalur bisa sampai 150 juta rupiah. Itu hasil iuran warga dan swadaya setelah ada kesepakatan antara kepala desa dan nini mama. Jelas Ridwan. Setelah kayu didapat, 4 orang tukang bekerja selama sebulan untuk membentuk menjadi jalur siap pakai. Tidak hanya fisik perahu, persiapan juga mencakup seleksi 61 pendayung, mulai dari joki, tukang onjai atau penyeimbang jalur, hingga barisan pendayung utama. Semua berasal dari anak-anak muda desa sebagai wujud kebanggaan kampung. Sebulan menjelang perlombaan, tim rutin berlatih di Sungai Batang Kuantan. Latihan bukan hanya untuk mengasah kekompakan kayuhan, tetapi juga membangun stamina para pendayung. Namun cerita perjuangan tidak berhenti di situ. Dari Pulau Busung ke Tapian Narosa, mereka harus membawa jalur melalui sungai sepanjang puluhan kilometer. Proses ini memakan waktu sehari semalam penuh. Jalur ditarik menggunakan speedboat dengan 6 orang menjaga perahu agar tidak terbalik atau rusak di perjalanan. Kalau jalur sudah sampai ke arena lomba, rasa lelah hilang diganti semangat. Karena itu perjuangan yang kami lakukan bukan sekedar olahraga, tapi demi kampung halaman, kata Ridwan. Bagi tim Mahkota Alam Gunung Ibo, pacu jalur bukan sekedar mengejar hadiah. Meski pemenang bisa membawa pulang uang tunai 60 juta rupiah, sapi atau kerbau, namun biaya yang mereka keluarkan hampir tidak pernah sebanding dengan hadiah yang didapatkan. Kalau soal hadiah, tidak akan sebanding dengan modal. Tapi bagi kami, pacu jalur itu tradisi, kebanggaan, dan harga diri kampung. Itulah yang kami bawa ke Tapian Narosa, tegas Ridwan.
Pacu jalur telah lama menjadi wadah silaturahmi antar desa di Kuantan, Singingi. Bahkan tradisi ini juga mempererat hubungan dengan desa-desa dari Kabupaten Indragiri Hulu yang masih berada dalam satu aliran sungai Kuantan. Ketika perahu panjang beradu cepat di sungai, yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang tercepat. Ada semangat kebersamaan, kerja keras, dan identitas kampung yang mengalir di setiap kayuhan. Dan bagi tim Mahkota Alam Gunung Ibo, perjuangan sehari semalam menarik jalur hanyalah awal dari perjalanan panjang mempertahankan tradisi yang telah diwariskan lintas generasi. Tribuners, masih bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian. Tribuners, saya masih berada di kawasan Pacu Jalur. Itu event tahunan yang ada di Teluk Kuantan, Kuansing, Provinsi Riau. Tribuners, saya sudah bersama dengan salah satu tim peserta Pacu Jalur. Namanya tim apa, Bang? Mahkota Alam Gunung Ibo. Mahkota Alam Gunung Ibo. Jadi timnya ini satu perahu, isinya berapa orang? 61. 61 orang di satu perahu panjang. Nah, tim Mahkota Gunung Ibo ini sudah melalui perjalanan panjang. Seperti tradisi Pacu Jalur ini. Tahun 91 pernah juara 1. Dengan nama Jitu Kuantan. Dengan nama Jitu Kuantan. Jitu Kuantan waktu itu. Nah, kemudian 2017 pernah juara 5. Tahun ini mencoba peruntungan lagi. Jangan-jangan inilah juaranya. Bang, dengan Bang siapa? Ridwan. Dengan Bang Ridwan. Bang Ridwan, ya. Boleh cerita nggak? Ini persiapannya berapa lama mulai dari bikin perahu, ngumpulin orang? Kalau ini dari persiapan, dari mulai perancangan pembuatan jalurnya memakan waktu kurang lebih 2 bulan, itu paling lama. 2 bulan ya? Iya. Jadi mencari kayunya atau pokok jalur atau namanya banan. Nah, jadi dicari ke hutan, menggunakan waktu lebih kurang 2 minggu. Nah, dari hutan dibawa ke kampung, membutuhkan tenaga yang cukup dan memakan biaya juga gitu. Berapa orang yang nyari, yang bawa kayu itu? Kalau dahulunya itu satu kampung turun. Sekampung? Iya, bisa jadi ratusan laki-laki atau perempuan. Tua muda ikut untuk menarik, itu ditarik sama-sama ke aliran sungai dari hutan. Jadi kalau sekarang ini kecanggihan sesuai teknologi itu dibantu sama alat seperti kobelko, kemudian kobelko dinaikkan ke atas trado, mobil trado yang besar itu. Nah, jadi mobil trado lah yang membawa ke kampung bahan pokok yang masih bulat sebelum dibentuk perahu ini. Itu kayu jenis apa? Diameternya berapa? Diameter minimal itu 30 meter. Itu paling panjangnya. Iya, panjangnya 30 meter. Iya, diameternya itu. Bulatnya sekitar berapa itu? 1 meter ada? Lebih. 1 meter lebih. Dia kalau di hektar dia bisa 9 hektar. 9 hektar. Iya, 1 hektar itu apa? Satu tangan ini. Satu ini. Oh, satu lengan. Berarti sekitar 9 hektar. Ya, kebayang lah ya. Kebayang lah gitu. Berapa meter, bisa diameternya 3 meter atau berapa gitu. Iya. Kemudian itu cari dulu, nemu kayunya, dipotong, ditumbang, ditarik bareng-bareng. Terus dikerjakannya di kampung. Iya, di kampung. Berapa orang yang ngerjain? Nah, itu kalau bapak tukang tuh dia kadang ada 4 orang atau 3. Berapa lama? Nah, itu paling lama makan waktu 1 bulan. Woi, lama juga ya Tribuners. Carinya 2 minggu. Ngangkutnya. Kemudian memahatnya. Itu benar-benar nggak ada sambungan ya? Nggak ada. Kalau yang pokoknya diameter itu kayunya nggak ada patah atau yang lainnya itu nggak disambung. Nah, itu. Kebanyakan yang disambung mungkin panjangnya kurang, nah barulah disambung. Terus tadi bilang butuh biaya besar. Iya. Kalau dihitung biaya satu perahu butuh berapa? Satu biaya kalau saat ini diperkirakan itu 150 juta. 150 juta untuk satu perahu. Iya, satu perahu jalur itu. Itu uangnya dapat dari mana? Iuran atau gimana?
Itu kebijakan pemerintahan di Oh, desa itu. ada bantuan. Ada masyarakatnya yang iuran. Oh. Nah, Iya, iya, iya. berapa ngumpulin atau dari dulu sebelum apa dikumpulkan, nanti tahun depan kita bikin jalur gitu. Nah, jadi itu tergantung kesepakatan permintaan desa dengan yang namanya di kampung nenek mama lah gitu. Ya, ya. Oke, sekarang pohon udah dapat, perahu udah jadi. Ya. 150 juta. Heeh. Nyari pendayungnya gimana? Harus orang situ semua atau ada orang luar? Iya, diutamakan itu orang kampung itu sendiri. Nah, makanya terbentuknya jalur itu karena kesepakatan orang kampung itu. Nah, yang mendayung. Siapa yang dipilih? Iya. 61 Satu orang. orang. Nah, 61 itu ada abang, komandannya Iya. di tengah. ya, Terus ini, ada ini anak sebagai apa? joki yang di depan, penari. Penari. Bagian depan. Oh, yang joki. viral nih. Nah, ini Iya, yang kemarin yang viral. viralnya. Terus ini Tukang tari belakang. tari depan, tari belakang. Iya, tukang onjai. Tari belakang namanya onjay. Iya. Tari depan namanya Joki. joki. Iya. Oh, itu yang gini-gini ya, kemarin viral. Yang nari, yang viral itu iya, Dika. Gitu. Itu jadi dipilih di bagian dari warga desa itu kamu yang dipilih. dipilih. Ada latihannya nggak? Ada. Berapa lama latihan? Ya tergantung, misalnya menghadapi sebelum event itu sebulan atau 2 bulan sebelum apa kita latihan dulu. Sebelum Di sungai ikut mana tanding. latihannya? Desa Di mana? Sungai Batang Kuantan di Desa Pulau Busuk. Desa Pulau Busuk. Berapa Iya. jauh dari sini? Kalau dari sini diperkirakan 60 kilo lebih kurang lah. 60 km ya? Iya, Jadi 1 jam perjalanan. 1 jam lewat darat, Iya. tapi perahunya ini, jalurnya ini ditarik Iya, pakai speedboat. pakai speed, Hmm. pakai mesin apa. Kapan nyampe ke sini? Dari kemarin atau tadi? Berangkatnya hari Senin pagi, Oh, nyampenya udah lama ya. hari Selasa. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Melalui Sungai? Iya. Yang naik sungai? Naik Berapa sungai. orang yang ikut narik? Lebih kemarin kalau nggak salah 6 atau berapa itu yang menjaga gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi Tribuners ini namanya Bang Ridwan. Ridwan. Bang Ridwan ini komandannya lah. Komandan dari perahu yang namanya Mahkota Alam Gunung Ibu. Mahkota Alam Gunung Ibo. Ibo. Jadi tadi udah cerita ya dari mulai awal sampai akhir. Nah, saya pengen ngobrol sama ini nih. Namanya Rafa. Nah, ini Rafa ini mirip ada sosok Dika yang belakangan viral sampai di dunia. Nah, ini salah satu anak yang berperan sama. Nah, Rafa, tugasnya apa? Jadi tukang tari Kelas berapa? 2 SMP 2 SMP. Udah latihan berapa lama untuk menari ini? 1 bulan 1 bulan. Coba praktekkan narinya kayak gimana? Ayo. Kayak nari Dika. Kayak, ya, gimana narinya gimana? Coba, Kayak nari. coba. Nggak, Ayo. nari. Ayo, Sendiri. berdua. Berdua. Ini yang belakang, coba. Bisa nggak? Ayo. Ya. 1, 2, Tangan 3. kanan dulu. Lah. Nah, gini. Nah, oke, ya. Ya, 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 ya. Ya. Woi, mantap. Mantap, pukulan dulu. Nah, ini kan persaingannya ketat. Saya dengar Iya. ada 228 Jalur. jalur. Ke perahu. Terakhir pernah juara tahun 91 itu siapa? Bapaknya? Bapak Udah lahir waktu itu, 91. belum lagi. Bang Ridwan belum lahir. Belum. Kelahiran Jadi 94 Bang Ridwan kita. ini akan berusaha memecahkan rekor yang pernah diraih oleh timnya, tim bapaknya dulu Jitu Kuantan, yang bernama Jitu Kuantan. di apa? Yang bernama waktu itu jalurnya Jitu Kuantan. Jitu Kuantan tahun 1991. Ya. Nah, sekarang berarti 34 tahun kemudian berusaha lagi meraih juara 1. Iya. Semoga berhasil. Kalau dapat Amin. juara, hadiahnya apa? Itu berbagai, ada berjenis uangnya, Nah. terus tonggal juara, piagam dan ternak. Uangnya berapa? Uangnya mungkin sekitar 60. 60 juta. Iya, nomor satunya itu. Nah, terus ada ternak juga, sapi. Ternak, sapi, kerbau, ada. Sapi, kerbau. Karena apa? Modalnya 150 juta. Iya. Perahunya aja ya, belum orangnya. Belum nanti akomodasi, transportasi ya. Iya, Modalnya besar juga ya. besar sebenarnya. Jadi kalau juara belum tentu balik modal nih. Belum.
Belum tentu, tapi karena ini tradisi atau budaya gitu. Ah. Nah, itulah. Tapi tentu saja kebanggaan sendiri. Kebanggaan tersendiri untuk mengangkat marwah kampung kita gitu biar dikenal sama yang lain gitu. Oke, Bang Ridwan, Ya, apa harapannya ke depan terhadap Pacu Jalur nih? ya kedepannya semoga terjalin silaturahmi antar kampung yang satu dengan yang lain, Ya. kabupaten tetangga seperti Inhu dengan Kuansing bisa lebih erat lagi tali silaturahminya. Ya. Dan bagi yang dari luar mungkin sekarang dari provinsi Jambi, semoga bisa datang ke Kuansing. Oke. Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol dengan salah satu peserta Pacu Jalur 2025 yang namanya Tim Mahkota Alam Doa Ibu. Gunung Ibo. Gunung Mahkota Alam Gunung Ibu. Ya. Mudah-mudahan sukses Bang Ridwan, bisa juara. Amin. Ya, semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, makasih Dek. Makasih. Wah, bener. Oke Tribuners, itu tadi ngobrol seru dengan tim peserta Pacu Jalur. Sampai ketemu lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.